Wow, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Pagi. Happy Valentine. Saya waktu pakai jaket ini saya nggak rencana bahwa hari ini Valentine. Sesungguhnya bahkan pagi-pagi saya lupa bahwa hari ini Valentine. Waktu saya pilih jaket, istri saya bilang, jaketnya pas Valentine. Gitu. Oke, saya bilang. Istri saya langsung ganti baju. Oke, hari ini saya akan bagikan satu firman Tuhan yang berjudul Berjalan di dalam Rencana Tuhan. Mari kita buka di Yohanes 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara bisa mendengarnya dan menangkapnya dan menaruhnya dalam hati dalam-dalam. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat yang ke-7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang daripada murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu? Pada waktu ini banyak orang menghampiri Yesus berbondong-bondong datang kepada Yesus karena mereka melihat apa yang Yesus lakukan di dalam perjalanan Yesus sendiri dengan murid-muridnya. Ada mujizat, ada banyak hal yang terjadi sehingga banyak orang datang kepada Yesus hari itu. Dan kalau saudara lanjutkan cerita ini adalah cerita mengenai 5 roti dan 2 ikan. Lalu pada akhirnya setelah percakapan Andreas berkata-kata demikian, Yesus berkata, kumpulkanlah semua orang dan bawa kepadaku 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu Yesus mengangkatnya, mengucap syukur dan memotong-motongnya dan membagi-bagikannya. Lalu dari semua kelebihannya dikumpulkanlah dan didapatkan ada banyak bakul. Ada 12 bakul banyaknya yang tersisa, yang berlebih. Slide berikutnya. Ayat yang tadi kita baca berasal dari kitab Yohanes. Tapi ayat tersebut sebenarnya berbicara, dituliskan secara paralel di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang saya ingin tunjukkan adalah, semuanya menceritakan hal yang sama. Tapi ada satu perbedaan yang saya ingin tunjukkan. Di Matius 14 dituliskan menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa. Matius menuliskan, murid-muridnya berkata, Tuhan ini udah malam. Ini orang banyak ini mau dikemanain? Suruh mereka pulang untuk mereka bisa dapat makan. Matius menuliskan demikian, Markus juga kurang lebih menuliskan hal yang sama, Lukas juga menuliskan kurang lebih hal yang sama. Hanya Yohanes yang menuliskan sesuatu dengan cara yang berbeda. Dia menuliskan ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong kepadanya. Matius, Markus, Lukas menuliskan dari sudut pandang seorang murid, seorang manusia ketika melihat begitu banyak orang yang datang berbondong-bondong. Mereka bilang, Tuhan udah banyak orangnya, kebanyakan orangnya. Ini mereka belum makan. Suruh mereka pulang untuk mereka bisa mendapatkan makanan. Which is baik. Bagaimana mereka memperhatikan orang lain. Tetapi ada satu hal yang menarik yang dituliskan oleh Yohanes. Yohanes tidak melihat atau tidak menuliskan dari sudut pandang murid-murid Yesus sebagai seorang manusia. Tapi Yohanes menuliskan dari sudut pandang Yesusnya sendiri. Yesus melihat ada orang banyak. Dan Yesus bilang, bawa mereka, jangan suruh mereka pulang. Lalu di ayat selanjutnya Yesus mengatakan, Filipus, apa yang akan kau lakukan kepada orang banyak ini? Hal pertama yang saya bagikan adalah satu prinsip di mana ketika kita melihat sesuatu dalam hidup kita tidak hanya melihat hanya dari satu sudut pandang yang kita miliki. Tapi cobalah kita belajar sebagai orang percaya yang bertumbuh. Ketika menghadapi sesuatu, melihat sesuatu, kita mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda.
Karena inilah yang akan diperlukan bagi setiap kita untuk bertumbuh dalam satu komunitas. Kalau kita hanya melihat dari satu sudut pandang saja, maka pada umumnya akan terjadi satu konflik yang tidak terhindarkan. Tapi kalau kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain, maka kita akan bisa melihat satu cerita atau satu kejadian dengan konteks yang utuh. Beberapa hari yang lalu, 3 hari, kalau nggak salah 3 hari, 4 hari yang lalu, saya nelfon seseorang. Saya sudah minta izin untuk saya sharing ini. 3 hari yang lalu saya telepon orang malam-malam, seseorang saya telepon malam-malam, lalu besok pagi juga saya telepon kembali. Dalam percakapan itu saya bilang sama orang tersebut, saya merenungkan apa yang beberapa kali kamu katakan mengenai satu hal, satu pandangan. Jadi beberapa kali orang tersebut mengutarakan apa yang dia pandang, apa yang dia mengerti. Dan selama saya mendengarkan apa yang dia ceritakan dulu-dulu, saya mendapatkan satu pengertian, oh ini yang dia maksudkan. Tapi malam itu waktu saya merenungkan, kok kayaknya ada sesuatu yang berbeda yang saya nggak mengerti apa yang dimaksudkan. Jadi malam itu saya WhatsApp, saya teks, lagi santai katanya. Ya udah, saya telepon, kita telepon. Oke, saya telepon akhirnya. Dan waktu saya telepon saya cerita dan saya bilang bahwa ketika dia berbicara menyatakan sesuatu, saya mendapatkan satu asumsi, pengertian saya pribadi bahwa ini yang saya mengerti. Lalu saya jelaskan apa yang saya mengerti terhadap orang tersebut. Dan waktu saya cerita, saya tanya, apakah itu maksudnya? Dan orang tersebut mengatakan, betul. Karena dulu saya berpikir A, tapi malam itu saya berpikir kayaknya bukan A, kayaknya B. Jadi saya mencoba untuk memberikan feedback. Saya bilang, ini yang saya mengerti hari ini. Dulu saya mengerti A, sekarang saya mengerti B. Apakah benar yang B hari ini saya mengerti? Dan orang tersebut mengatakan, betul. Selama ini saya mencoba menyampaikan isi hati saya itu B. Tapi selama itu saya menangkap isi hati orang itu adalah A. Lalu besok paginya saya merenungkan kembali. Ada satu lagi yang masih ganjel buat saya. Saya telepon lagi. Dan saya bicara lagi, satu lagi saya ingin pasti, saya bilang. Yang satu ini apakah maksudnya adalah C? Dan dia jelaskan, betul itu maksudnya. Dan hari itu saya tahu, oh ternyata maksud orang itu selama ini adalah B dan C. Dan selama ini saya salah paham, saya berpikir maksud orang ini adalah A. Dan itu terjadi bukan cuma 1 bulan, 2 bulan dalam waktu yang lama. Karena saya hanya berpikir dari sudut pandang saya hanya mencoba mengerti dari cara berpikir saya tidak mau mencoba mengerti apa yang orang lain pikirkan. Itulah sebabnya saya tidak mengerti maksudnya dan terjadi kesalahpahaman. Demikian pula harusnya kita hidup sebagai orang percaya. Ketika saudara nanti pergi di dalam pekerjaan, saudara akan bertemu dengan banyak orang, udah pasti. Saudara ketemu dengan atasan saudara, ketemu dengan bawahan saudara. Tetapi pastikanlah ketika saudara memiliki hubungan dengan mereka, pastikanlah apa yang saudara terima, saudara lihat, saudara tanggapi. Pastikanlah saudara tidak hanya melihat dari satu sudut pandang saja, tapi mencoba untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Bahkan ketika saudara ada bekerja dalam sebuah perusahaan, seringkali dulu juga saya bekerja di satu klinik, di mana saya jadi seorang dokter dan ada dokter pimpinan juga di atasnya. Dan juga seringkali terjadi kesalahpahaman. Ketika seorang pemimpin memutuskan sesuatu, dan saya tidak tahu kenapa keputusan ini dibuat, dan waktu saya tidak setuju dengan keputusan tersebut, saya berpikir, why? Kenapa dia harus buat keputusan itu? Sekalipun saya mencoba untuk mengerti, tapi saya tidak akan pernah bisa mengerti apa yang dia putuskan. Kalau saya tidak bertanya kepada atasan saya, apa maksud dari keputusan ini? Sama seperti hidup kita juga dengan Tuhan kita. Kalau kita hanya memikirkan, melihat hanya dari sudut pandang manusia, kenapa ini bisa terjadi Tuhan? Ini ada satu percakapan. Percakapan saya dengan anak saya. Dia bilang begini, kenapa sih kok Tuhan marah-marah di bait Allah?
Kayaknya Pak Devi kemarin juga bagiin tentang ini. Kenapa Tuhan marah-marah di bait Allah? Berarti Tuhan pemarah dong. Saya bilang, bukan itu saya bilang. Prinsipnya bukan Tuhan marah-marah di bait Allah. Tetapi kebayang bahwa Yesus turun ke dunia melihat bait Allah. Lalu melihat rumah Tuhan. Rumah Bapaknya sendiri menjadi satu tempat di mana orang berjualan dari tahun ke tahun, gak pernah mau berubah di situ. Dan mungkin sebenarnya mereka sudah tahu kebenaran tersebut, tapi mereka masih terus melakukannya. Dan hari itu Yesus datang ke sana, dan dia melihat, dan dia tahu bahwa ini situasi yang sulit untuk dirubah. Dan apa yang Yesus lakukan? Dia menjungkir balikan semua meja di sana. Tapi apakah itu adalah konteks di mana Yesus marah? Saya bilang, bisa jadi ini adalah persepsi penulis yang menuliskan dengan gaya bahasanya manusia bahwa Tuhan sedang marah. Tapi pertanyaannya apakah benar Tuhan marah? Saya mulai merenungkan. Dan saya mulai mendapatkan sebenarnya Tuhan gak marah. Tuhan cuma mengungkapkan bahwa tempat ini bukan untuk berjualan. Tempat ini adalah tempat di mana kamu dan aku bertemu bersama-sama. Jadi prinsipnya adalah bagaimana Tuhan ingin menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka semua. Prinsipnya adalah Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang ingin memiliki satu hubungan. Dari sudut pandangnya Tuhan. Hanya manusia melihat tindakan itu dengan cara berpikirnya, dengan gaya bahasanya manusia, dan menuliskannya itu seolah-olah sepertinya bahwa Tuhan sedang marah. Tapi sebenarnya saya percaya bahwa Tuhan bukan marah-marah. Tapi saudara, Tuhan ingin membalikkan semuanya. Ini adalah tempat di mana aku dan engkau bertemu bersama-sama. Jangan jadikan tempat ini tempat untuk engkau berbisnis dan mendapatkan keuntungan. Saudara nangkap maksudnya? Kalau kita hanya melihat dari sudut pandangnya manusia, kita akan melihat dari sudut pandangnya manusia. Tapi mari kita belajar melihat dari sudut pandangnya Tuhan ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita. Maka kita akan mendapatkan satu point of view yang akan berbeda. Itu hal pertama yang saya bagikan. Yang kedua yang saya bagikan, Yohanes 6, yang berikutnya saya bagikan, Yohanes 6 ayat 5-7. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Yesus memandang sekelilingnya, dan dia bertanya pada Filipus, di mana tempat untuk membeli roti, supaya mereka ini dapat makan. Waktu Yesus bertanya sama Filipus, Filipus, di mana tempat untuk beli roti? Di mana bakery shopnya? Di mana warungnya untuk bisa beli roti untuk kasih makan semua orang ini? Yesus nanya sama Filipus bukan karena Yesus nggak tahu. Yesus bilang, Alkitab menuliskan bahwa Yesus sudah tahu apa yang akan ia lakukan. Tetapi sekalipun ia sudah tahu apa yang ia akan lakukan, Yesus masih bertanya kepada Filipus, kepada muridnya apa? Di mana? Untuk membeli roti. Saudara, di dalam hidup kita sebagai orang percaya, yang kita perlu bangun dalam hidup kita salah satunya adalah kita tahu, mengerti bahwa Tuhan itu selalu tahu apa yang ia akan lakukan. Tetapi kadang Tuhan itu membiarkan sesuatu terjadi. Saya berharap saudara mengerti kata membiarkan bukan dalam konteks sudut pandang manusia. Membiarkan dalam arti tidak peduli, bukan. Tetapi membiarkan, Tuhan ingin membiarkan Filipus. Ingin tahu, Filipus, ada kejadian ini, ada situasi ini. Apa yang mau kamu lakukan sebagai murid-muridku? Apa yang mau kamu perbuat untuk mereka? Bahkan di saat itu Filipus juga bilang, Tuhan, roti seharga 200 dinar pun juga gak cukup buat mereka. Kalau dipotong-potong di cang kecil juga gak cukup. Tapi Tuhan tahu apa yang ia mau lakukan. Terkadang dalam hidup kita ketika kita menghadapi suatu situasi yang sulit. Ini kan satu situasi yang mungkin ini saudara menangkapnya cerita 5 roti dan 2 ikan.
Buat murid-murid Yesus hari itu, cerita ini adalah cerita di mana mereka menghadapi satu kejadian yang mustahil untuk dilakukan dan dipenuhi oleh mereka sebagai seorang manusia. Melihat 5.000 orang banyaknya, laki-laki yang terhitung. Dan Yesus bilang, kasih mereka makan. Apa yang mau kamu lakukan? Tapi Tuhan mengizinkan situasi itu dihadapi oleh murid-muridnya. Sekali lagi membiarkan bukan dalam arti konteks dia Tuhan gak peduli. Tapi Tuhan ingin melihat bagaimana kita merespon dan bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi. Kejadian 12 ayat 11 sampai 13. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, ini cerita tentang Abraham. Berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Jadi ada satu cerita di mana Abraham berjalan dengan Sarah istrinya. Satu hari mereka pergi ke Mesir. Dan waktu mereka masuk ke Mesir, Abraham tahu bahwa Sarah ini adalah seorang yang cantik, elok parasnya. Dan dia pun tahu kalau orang-orang Mesir ini, apalagi Firaun tahu bahwa ini adalah istrinya, maka Abraham akan dibunuh. Itulah sebabnya Abraham berkata sama Sarah, kalau orang tanya sama kamu, kamu adik saya ya. Biar saya nggak dibunuh. Walaupun sampai akhirnya, ketika Firaun ingin mengambil Sarah menjadi istrinya, akhirnya Tuhan memberikan tulah kepada Firaun. Dan akhirnya Firaun menyadari bahwa ini bukan adiknya tapi adalah istrinya. Saya ingin bagikan begini. Sama seperti ketika Abraham memutuskan sesuatu bahwa dia adalah adiknya. Dia sedang memutuskan sesuatu berdasarkan apa yang dia pandang baik. Which is itu adalah salah ketika dia berbohong dan membohongi banyak orang. Tapi sekali lagi Tuhan mengizinkan, membiarkan Abraham memutuskan sesuatu. Karena kita adalah manusia yang memiliki kehendak, kita adalah manusia yang memiliki keinginan, Tuhan memberikan kebebasan kita untuk bisa memutuskan apa yang mau kamu putuskan dalam hidupmu. Sama seperti Filipus. Filipus, apa yang mau kamu lakukan? Tuhan ingin menyatakan bahwa setiap kita manusia memiliki kehendak. Tuhan mengizinkan, membiarkan manusia memutuskan, belajar memutuskan sesuatu berdasarkan apa yang dia pandang baik. Yang walaupun karena kita hidup di dalam dosa, seringkali keputusan-keputusan kita adalah keputusan-keputusan yang salah dalam kehidupan kita. Tetapi yang menarik adalah, sekalipun keputusan Abraham salah, Tuhan bisa melakukan sebuah intervensi dalam kehidupan manusia. Ini yang saya nyatakan. Slide berikutnya. Sekalipun Abraham salah dan akhirnya ada resiko di mana Sarah diambil oleh Firaun menjadi istrinya, hari itu Tuhan tahu. Ia sudah tahu rencananya sejak semula. Ia sudah punya plot, sudah punya rancangan bahwa suatu hari nanti Abraham akan punya anak dari seorang bernama Sarah, yaitu Ishak, yang nantinya juga akan lahir satu keturunan bernama Yesus. Tuhan sudah tahu awal mulanya. Jadi sekalipun Tuhan membiarkan manusia untuk memutuskan sesuatu, tetapi ada masanya di mana kita memutuskan sesuatu dengan cara yang keliru sekalipun, kalau itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan, Tuhan akan melakukan satu intervensi. Sehingga itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, rancanganku tidak akan pernah gagal atas hidupmu. Tetapi kita pun bisa belajar sebagai seorang manusia. Jikalau kita bisa mengenal Allah adalah Allah yang demikian adanya. Saudara bayangkan betapa safety-nya kita. Betapa amannya kita. Bahwa kita manusia bisa memutuskan sesuatu, kita bisa bertindak sesuatu. Tetapi Tuhan selalu akan menjagai kita dari awal sampai kepada akhirnya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang akan selalu menuntun aku, kata Daud. Sehingga rancangan Allah dari awal sampai akhir tidak akan pernah gagal. Saudara bisa bayangkan ketika Yusuf berkata sama saudara-saudaranya, aku mimpi bulan dan bintang, matahari akan sujud menyembah kepadaku. Saudara bisa bayangkan hati saudara-saudaranya kayak apa? Lu anak yang paling bungsu, mau bilang bahwa kita semua yang tua akan menyembah kamu. Mungkin kalau bahasa saya manusia ya, tersinggung.
Tapi kalau kita bilang lagi, kalau saya ingin mengkorelasikan dengan apa yang saya bagikan, menurut saya Yusuf bukan orang yang cukup berhikmat, karena mungkin dia juga muda. Dia menyampaikan itu dengan begitu gamblang, dengan begitu polos. Dia mungkin nggak pernah berpikir bahwa saudara-saudaranya akan marah akan hal itu, tapi kenyataannya juga marah. Dan kalau boleh dibilang, mungkin Yusuf mengatakan itu, memutuskan mengatakan itu kepada saudara-saudaranya adalah hal yang keliru, hal yang salah. Sampai akhirnya dia harus dibuang. Mau dibunuh gak jadi, dibuang, udah dibuang masuk penjara dan sebagainya. Tuhan membiarkan, sekali lagi bukan dalam konteks Tuhan tidak peduli, tapi Tuhan mengizinkan manusia untuk belajar memutuskan dalam hidupnya. Tetapi sekali lagi, Tuhan tahu apa yang ia ingin lakukan. Tuhan akan menjaga Yusuf. Apapun yang dia putuskan, sampai rencana Tuhan. Dia menjadi orang kedua dari Firaun. Dan melalui hidupnya, bangsa Israel diselamatkan dari kelaparan, kebinasaan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kejadian 12 ayat 17 sampai 18. Tetapi Tuhan menimpakan tulah itu yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kamu perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Lihat bagaimana Tuhan mengintervensi segala sesuatunya. Kalau saudara tahu bahwa Tuhan bisa membiarkan bukan dalam konteks tidak peduli. Tuhan peduli. Tapi kita ini manusia yang bukan robot. Kita diciptakan dengan keinginan, dengan kehendak. Pilihlah apa yang baik. Itulah sebabnya dikatakan pilihlah berkat atau pilihlah kutuk. Bukan dalam konteks kalau saudara pilih yang salah, saudara akan dikutuk oleh Tuhan. Saya pikir bukan itu tujuannya. Tapi maksudnya adalah, pilihlah berkat dan pilihlah kutuk, pilihlah apa yang benar di hadapan Tuhan. Ambil prinsipnya. Tuhan bukan lagi mau menghukum, kalau kamu memilih yang salah maka kamu akan dikutuk. Kalau kamu memilih apa yang benar maka kamu akan diberkati. Saya pikir bukan itu. Prinsipnya adalah ketika kita tahu apa yang jadi isi hati Tuhan, Tuhan mau. Kita mengerti bahwa Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Tetapi sekalipun kita salah, ada tangan Tuhan yang selalu akan menuntun kita. Sampai seluruh rencana Allah digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Kejadian 16 ayat 2. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarah. Sekali lagi, Abram dan Sarah membuat keputusan yang keliru dalam hidupnya. Sebagai seorang manusia. Tetapi sekali lagi, Tuhan melakukan satu intervensi. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Hagar akhirnya harus keluar, harus pergi. Ismail juga harus pergi. Dan rencana Allah tetap tergenapi. Ada Ishak dan ada Yesus Kristus sampai hari ini. Slide berikutnya. Di dalam berjalan dalam rencana Tuhan, saudara, saya berharap saudara bisa mengerti. Bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan terkadang membiarkan manusia untuk memutuskan. Sekali lagi, bukan dalam konteks Tuhan tidak peduli. Dan Tuhan adalah Tuhan yang bisa melakukan intervensi. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Tingginya langit, dalamnya lautan. Rancanganku berbeda daripada rancanganmu. Tapi yang pasti, segala yang Tuhan rancangkan tidak akan pernah gagal. Pasti akan digenapi. Yang pertama. Yang berikutnya yang saya bagikan, Yohanes 6 ayat 5-7 balik lagi. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkata dia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Firaun kepadanya, roti seharga 2 dinar, 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Lalu, slide berikutnya, Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ketika
Tuhan memperhadapkan kita pada satu situasi-situasi yang mungkin menyulitkan, satu tantangan yang besar dalam hidup kita. Pada umumnya tidak semua orang, kita menjadi sama seperti murid-murid Yesus. Mereka bilang sama Yesus, Tuhan, orangnya banyak sekali. Suruh aja mereka pulang, cari mereka makan sendiri. Kalau kita relevansikan dengan kehidupan kita hari ini, ketika kita menghadapi masalah yang besar, tantangan yang besar dalam hidup kita, apa yang kita sering doa sama Tuhan? Tuhan, kalau boleh, masalah ini hilang Tuhan dari hadapanku. Nyingkir Tuhan, di dalam nama Yesus. Hilang masalahnya. Tapi sekalipun kita berdoa demikian, kadang-kadang kita tahu bahwa masalahnya juga gak hilang. Bahkan rasanya gunung yang kita lihat makin besar. Realitasnya begitu. Tapi apa yang Yesus ajarkan? Jangan suruh mereka pergi. Jangan suruh mereka pergi. Filipus, kamu mau ngapain? Melihat ini semua. Dik, kamu mau ngapain melihat ini semua? Apa yang mau kamu lakukan? Itu yang sering kali Tuhan bilang sama saya. Kamu mau ngapain? Bersyukur yang selalu saya ingat adalah teladan Yesus sendiri. Ketika dia harus naik ke di atas kayu salib, dia doa sama Bapa di surga. Kalau boleh, cawan ini lalu dari hadapanku. Kalau boleh, saya nggak usah mati di atas kayu salib. Tapi bersyukurnya Tuhan kita bukan Tuhan yang demikian. Dia hanya berdoa mengungkapkan isi hatinya. Tetapi pada kenyataannya dia bilang, aku harus lewati semuanya ini. Demikian pula dengan kita. Ketika kita menghadapi satu masalah tantangan yang besar. Apa yang harus saudara lakukan? Di sini Tuhan sedang mengajak kita untuk kita bisa bertanggung jawab dalam hidup kita. Berapa hari yang lalu saya bicara dengan Bang Ramses di Hansen Lounge. Di bawah. Mulai minggu ini kita akan buka food corner. Mungkin tahun lalu saya pernah bilang tentang mie instan corner. Tapi sebenarnya udah cukup ada berjalan mungkin semingguan lebih lah. Di Hansen Lounge itu selalu ada pop mie di sana. Mungkin ada beberapa ada anak remaja yang bisa makan anytime. Tapi di dalam perjalanannya 1 minggu, 2 minggu ini melihat bahwa kok ketika orang makan mereka hanya which is bagus, mereka bisa kenyang perutnya. Tapi ada satu hal yang akhirnya dalam pembicaraan kami membicarakan alangkah baiknya kalau popinya nanti kita combine dengan mie instan yang benar. Kita akan siapkan kompor, kita akan siapkan panci, kita akan siapkan mangkok, garpu, sendok. Untuk anak-anak atau orang siapapun bisa makan di sana. Prinsipnya adalah di rumah Tuhan akan selalu ada makanan. Tapi hal yang menarik adalah apakah cuma ini yang ingin kami lakukan untuk gereja Tuhan? Apakah cuma ingin membuat orang merasa perutnya kenyang di dalam gereja Tuhan? Which is itu bagus sekali lagi. Tapi dalam pembicaraan kami akhirnya muncullah sebuah ide. Gimana kalau akhirnya kita buat mie instan, popinya kita kurangin. Kenapa kita bikin mie instan? Karena kami berharap begini. Siapa tahu ada anak-anak SMP, SMA, atau orang kuliahan, atau mungkin kita yang hari ini datang ke lounge, aduh lapar belum makan. Nggak selalu orang yang butuh makan orang yang nggak punya uang. Kita lagi sibuk, pergi dari sana ke sini, kita nggak sempat punya waktu, hari itu kita harus makan. Dan waktu makan, saudara bisa bayangkan seseorang anak SMA atau kita sendiri ambil air, bikin mie instan, 2 panci untuk temennya 1 pesen, selesai ambil mangkok, lalu duduk di meja makan, selesai makan, lalu cuci mangkoknya, cuci garpunya, cuci sendoknya, semua taruh kembali di tempatnya dengan baik. Mana yang lebih baik? Ini yang kita lakukan? Atau kita cuma sedia satu pop mie yang
tinggal buka, pencet dispenser, selesai, makan, kenyang, buang. Saya pikir kalau gereja ini harus ada. Gereja ini adalah gereja yang harus menambahkan adding value kepada orang lain. Apa yang mau kita ajarkan buat mereka? Gereja perlu bertanggung jawab, bukan cuma untuk mengisi perut kenyang. Itulah sebabnya Yesus bilang, suruh mereka duduk semua di rumput. Rotinya bawa kepadaku, aku mengucap syukur, aku memecah-pecahkannya. Kumpul, saya lupa, kalau nggak salah kumpulnya 100 orang apa 50 orang. Saya percaya ada hidden agenda ketika Yesus mengumpulkan 50 itu. Terlalu banyak 5.000 orang berjadi satu. Tapi kalau kita pecah jadi 50 orang, akan ada satu komunitas yang baik. Kenapa nanti kami akan siapkan 10 mangkok? Hanya 10 mangkok, 10 pasang sendok dan garpu. Karena kami berpikir begini, satu orang masak 3 menit Indomie, mie instan, di-cut. Sekali masak untuk 2 orang 3 menit, kalau harus 10 orang berarti 3 kali 5, 15 menit. Jadi ketika satu kelompok orang masak untuk makan mie instan, maka mungkin nanti akan ada 10 orang yang lain yang mungkin akan ngantri. Tapi biarlah 10 orang yang sudah makan pertama kali belajar. Ketika dia melihat, dia makan, dia melihat bahwa ada orang yang nunggu di sana. Setelah selesai makan, cuci mangkoknya, cuci garpunya, taruh di tempatnya. Sehingga orang yang lain bisa kebagian. Ada satu sikap otherness bagaimana memperhatikan orang lain. Demikian juga orang yang lain juga bisa memperhatikan bagaimana bersabar menunggu bagian dan gilirannya masing-masing. Saudara bisa bayangkan kalau semua anak-anak kita, anak-anak youth pulang dari Hanson Lounge, pulang ke rumah, lalu di rumah lapar dan mau bikin mie instan, dia bilang sama maminya, "Mi, mulai hari ini biar saya yang masak sendiri. Mami mau saya masakin enggak?" "Loh, sejak kapan kau bisa masak mie instan sendiri?" "Sejak saya ada di lounge." How great kan? Dan saya bilang sama Bang Ramses, "Bang, setiap orang yang mau makan mie instan, kita siapkan juga menu yang lain. Ada roti, mungkin nanti ada crackers. Kenapa? Karena kan gak sehat makan mie instan terus." Jadi saya bilang, bikin laporannya, setiap orang yang mau makan boleh, tulis aja. Namanya siapa, mungkin tanda tangan, nanti Bang Ramses yang akan kasih. Nanti Bang Ramses yang akan lihat, Senin kamu udah mie instan, Selasa mie instan, hari ini kamu roti ya. Baik, saudara bisa nangkap maksudnya. Bukankah ini yang Tuhan ingin ajarkan bagi setiap kita? Ketika melihat satu masalah yang terjadi di luar sana, bukan kita menyuruh orang pergi, bukan cuma menyuruh kita memuaskan perut mereka, tapi value apa yang mau kita bangun di dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan anak-anak kita. Sama seperti Yesus mengelompokkan orang, mendudukkan orang, bersabar atas segala sesuatunya. Ada value, ada culture yang dibangun di dalamnya. Demikian pula dengan kita. Amin. Hal yang terakhir yang saya bagikan. Yohanes 6 ayat 12-13. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saudara perhatikan bahwa ketika Yesus melakukan kehendaknya, bahkan ketika Yesus membawa semua murid-muridnya berjalan sesuai dengan apa yang ia kehendaki, karena pada akhirnya Filipus juga tidak pergi mencari tempat di mana dia bisa membeli roti. Murid-muridnya pun, Andreas pun tidak mencari tempat yang lain. Tapi Yesus memimpin semua 12 muridnya untuk berjalan bersama-sama dia melakukan apa yang dia kehendaki. Dan pada waktu semua kehendak Tuhan digenapi,
akan ada sisa 12 bakul banyak ya. Artinya, jikalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, percaya Tuhan akan penuhi kebutuhan kita. Saya nggak bilang berbicara hanya ini bicara masalah finansial, tapi Tuhan peduli sama kita prinsip. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Slide berikutnya di Ezra 1 ayat 3, 5, dan 6. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allah menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Ayat yang ke-6, dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Balik lagi kepada misi kita, tema kita tahun ini. Bagaimana kita membangun, building together, membangun bersama-sama. Menjadikan hidup kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi muridnya Tuhan. Sama seperti apa yang Tuhan lakukan kepada orang-orang di zamannya kitab Ezra. Ketika mereka disuruh Tuhan pulang, Tuhan tidak cuma membiarkan mereka pulang dengan tangan kosong. Ada emas, ada perak, ada semua perbendaharaan yang diberikan kepada mereka karena Tuhan menggerakkan segala sesuatunya untuk kepenuhan pembangunan bait Allah. Demikian pula dengan kita. Jangan pernah takut kalau kita hari ini berjalan membangun banyak orang untuk menjadi murid Kristus. Apa yang saudara perlukan, apa yang kita butuhkan, Tuhan sendiri akan memenuhi segala sesuatunya. Sampai pembangunan bait Allah selesai di dalam hidup kita dan juga di dalam hidup semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Terakhir, sebagai langkah terakhir, take action yang akan kita ambil. Mari kita belajar percaya, saya undang tim musik ke depan. Mari kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala keadaan. Entah Tuhan itu sedang membiarkan sesuatu untuk kita belajar membuat keputusan, bertanggung jawab dalam hidup kita. Atau Tuhan juga bisa melakukan intervensi dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, mari kita bertanggung jawab atas setiap tantangan yang sedang kita hadapi. Masa-masa yang sulit atau apapun yang ada di depan kita. Hadapin dan berjalanlah dengan iman yang kita punya. Apa yang 5 roti dan 2 ikan apa yang saudara punya hari ini? Tuhan akan buat 5 roti dan 2 ikan ini bisa memenuhi segala kebutuhanmu. Sampai bahkan semuanya akan mendapatkan kelimpahan. Percaya kepada Tuhan yang terakhir, bahwa Tuhan akan memperhatikan hidup kita di saat kita melakukan kehendak-kehendaknya. Amin. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kita pejamkan mata kita di hadapan Allah. Tuhan, kalau hari ini kami bisa mengenal-Mu lebih lagi, ini adalah satu hal yang berharga bagi kami Tuhan. Biarlah pengenalan-Mu seperti mahkota di kepala kami. Seperti untayan bunga yang melingkar di leher kami. Bahkan bukan menjadi sebuah perhiasan, tapi itu adalah mahkota kehormatan kami Tuhan. Kami mengenal Engkau bukan karena kami hebat, tapi sesungguhnya karena Roh-Mu sendiri berbicara dan mengungkapkannya kepada setiap kami. Biarlah hari ini Tuhan, kami mau berjalan dengan rasa aman. Bahwa Engkau adalah Allah yang akan selalu ada di samping kami. Menyertai kami sampai seluruh rencana-Mu digenapi dalam hidup kami.